Jadi Azazel ini bukan sebuah proper name setan untuk nama iblis, bukan. Azazel ini adalah sebuah kata bahwa itu kambing hitam dipersembahkan untuk Azazel. Hari ini judulnya Azazel. Banyak orang teolog-teolog karismatik ya, dan saya nggak tahu asal usul muasalnya kenapa ini bisa keluar. Mengira bahwa Azazel ini adalah sang iblis itu sendiri ya. Dari entah itu dari tradisi Katolik ya, dengan simbol itu tadi ya, simbol V itu kan, kepala itu, dan itu karena itu ada di Vatikan juga ya, patungnya itu ya, simbol-simbol begituan. Atau itu adalah dari orang-orang karismatik, teolog-teolog liberal, teolog-teolog karismatik Amerika yang melakukan terjemahan bebas dari Azazel, yaitu eh, dari kata yang harusnya dari S dan Azal, tapi jadikan As dan L, kambing dan L. Kalau S Azal, Azazel itu kan berasal dari S dan Azal. S dan Azal itu artinya kambing hitam. Kambing yang dilepaskan, kambing untuk pelepasan gitu loh, kambing hitam kalau bahasanya kita itu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya scapegoat, ya, blame untuk dipersalahkan, kambing untuk dipersalahkan. Nah, dari bahasa aslinya seperti itu. Tetapi kemudian beberapa teolog-teolog ini menganggap bahwa Azazel adalah dari kata As dan El, the mighty God, artinya si iblis itu, ya, karena itu diberikan untuk orang-orang yang bersalah, itu ceritanya ya, the mighty God. Jadi dari kata As dan El. Tapi sebenarnya dari tradisi rabbinik pun orang Yahudi yang ngerti pun bilangnya itu dari Es dan Azal, yaitu scapegoat. Memang dari scapegoat untuk kambing hitam, ya, dan itu dilakukan pada saat Yom Kippur, ya, di saat untuk Yom Kippur, untuk di hari Yom Kippur atau penyucian, purification itu ya, maka dilakukan dua diberikan dua kambing, satu untuk disembelih bagi korban bakaran untuk Yehova Elohim, yang satu sebagai kata for itu sebagai, bukan kepada ya, tapi sebagai kambing hitam. Maksudnya begitu. Banyak orang, termasuk saya sendiri pun mengira itu, karena saya kan dari karismatik kan. Jadi percaya dengan yang simbol-simbol satanik apa. Wah, dulu saya itu paling demen tuh belajar begituan. Tetapi sebenarnya itu Azazel itu adalah Azazelnya itu sendiri adalah kambing hitam. Sebagai kambing hitam jadinya. Nah, tradisi ini kemudian di dalam tradisi rabbinik, ya dari mulai Maimonides, Rambam sampai ke rabi-rabi saja, itu ditegaskan bahwa selama perayaan Yom Kippur nanti mereka akan akan mengucapkan satu uh, kalimat ya, satu kalimat, yaitu yang disebut, sebentar saya lupa ininya ya, namanya adalah, kalimatnya itu adalah Mipnei kata enu, ya, yaitu apa? Karena pelanggaran kami. Mengapa dia harus mengatakan midnight kata? Kata itu kan hamartia dari dosa pelanggaran kami. Karena ya biasanya orang-orang itu suka mempersalahkan, blaming each other. Ingat ketika cerita Adam dan Hawa, ya, Torah, orang Ibrani tidak mengenal kata jangan, sehingga setiap tindakan ada konsekuensi. Ketika Adam dan Hawa mereka makan buah pengetahuan, maka dia harus keluar dari Eden. Karena untuk itulah buah pengetahuan itu ada, untuk mengetahui yang jahat, memisahkan yang jahat dari yang benar. Maka itulah buah pengetahuan itu ada. Dan buah pengetahuan itu adanya di Eden. Tetapi hasil dari memakan buah pengetahuan itu adalah dia tahu kalau dia tahu. Tadinya dia tidak tahu kalau sebenarnya dia tahu. Ya, dia tidak tahu kalau dia telanjang. Sekarang dia tahu kalau dia telanjang. Kata telanjang itu biasa dikata tahu, arum ya.
knowledge atau pengetahuan. Dia tidak tahu kalau sebelumnya dia tidak berpengetahuan. Sekarang dia tahu kalau dia tahu. Makanya dia keluar untuk bisa membedakan yang jahat dari yang baik. Nah, tetapi waktu keluar itu, semua penuh dengan keterkejutan. Karena mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Dan mereka mulai blaming each other. Ya, mereka blaming each other. Dan Tuhan mengambil jalan tengah. Jangan blaming each other. Nggak usah. Semua ada konsekuensi. Nah, itulah gunanya the scapegoat atau Azazel ini. Jadi Azazel ini bukan sebuah proper name setan untuk nama iblis, bukan. Azazel ini adalah sebuah kata bahwa itu kambing hitam. Dipersembahkan untuk Azazel atau kambing hitam. Tapi kemudian kita tidak menerjemahkannya, masalahnya begitu kan. Lucu kan, Helel Ben Syakar diterjemahkan, bintang fajar, tapi Azazel, nah itulah terjemahan-terjemahan itu. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, ya Azazel itu scapegoat, bukan sebuah proper name bagi si setan, bukan. Memang itulah si jahat. Simpel ya. Jadi sekarang pemahaman Anda jangan berpikir gereja setan lagi ya. Seperti si siapa itu, Mongol itu. Jangan, Azazel itu memang kambing hitam. Satu dipakai untuk kambing hitam, satu dipakai untuk korban. Nah, di dalam Yom Kippur diperlukan satu kambing hitam. Ya, supaya kita manusia, konsekuensi dari semua perbuatan kita, bencana alam, ya dari mulai bencana alam sampai dengan konsekuensi di rumah, hamil di luar nikah, apa segala macam, kita jangan blaming. Kenapa kamu hamil? Iya, nggak tahu kan abang dulu yang bikin. Lah, kok apa yang bikin kamu yang mau, kalau kamu nggak mau kan abang nggak bikin. Loh, kok kamu yang mau yang bikin? Ya, sekarang salah-salahan. Kenapa hamil? Hamil yang jelas karena salah taruh burung, ya kan? Harusnya burungnya disangkar, burungnya dibebasin. Jangan salah-salahan lagi. Kalau udah orang hamil, sudah hamil duluan, jangan salah-salahan, tanggung konsekuensinya punya anak. Kan tadinya mau bikin enak ya kan, ini anak muda-muda, jadinya bikin anak. Nah, konsekuensi jangan salah-salahan lagi. Ya, sebab ketika dalam proses salah-salahan itu akan ada masalah lagi yang lebih besar lagi. Sehingga di dalam tradisi Yahudi itu di Yom Kippur itu mereka akan bilang midnight kata enu because of our sins, karena kesalahan kami, pelanggaran kami. Kita yang tanggung. Jangan blame each other. Tanggung jawabnya ada pada saya. Selalu begitu. Jadi masing-masing harus bilang, ya kita salah. Yang satu buka diri, yang satu taruh barang. Repot jadinya. Jadi dua-duanya salah. Tapi jangan pikir siapa salah. Sekarang sudah terjadi. Ayo cari solusi. Demikian juga para diaken dan para tukang masak, para penatua di yayasan kita. Ya, jangan cari siapa salah. Tapi selalu apa? Cari solusi. Jangan mikir siapa salah. Itulah Azazel. Ya, karena Azazel sudah dibuang. Udah, yang salah sudah di sana. Sekarang kita cari solusi di dalam sini. Yang salah sudah kita lepaskan ke padang gurun. Siapa yang salah? Udah di padang gurun sana. Udah di padang, udah kita lepasin. Nah, bagaimana kesalahan kita? Kita cari solusi. Kalau ada memang dosa dan pelanggaran, itu ditebus oleh kambing yang satunya. Nah, kalau kita lihat cerita tentang penyaliban Yesus, itu menarik ya. Baik Barabas, ya, maupun Kristus, sama-sama namanya Yesus. Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Namanya sama-sama Yesus. Ya, Barabas ini bukan perampok yang jahat, yang lalim, yang suka ngerampokin rumahmu, itu bukan. Dia adalah seorang pemberontak untuk melawan pemerintah Roma. Makanya hukumannya adalah hukuman salib karena pemberontak, makar politik. Dan namanya adalah Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas, juru selamat kan, Yesus Barabas. Nah, Yesus Barabas ini waktu Pilatus menawarkan ini kan, di setiap Paskah Pilatus harus membebaskan satu orang tawanan. Nah, ditawarkan, saya mau bebaskan Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas. Lalu orang-orang Yahudi itu teriak-teriak, ya, bebaskanlah Barabas untuk kami, salibkan dia, ya. Di dalam
Matius 27 ayat 16 ya. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Coba buka. Nah, supaya teman saudara-saudara tahu ya bahwa Barabas pun namanya Yesus ya. Matius 27 ayat 16. Jadi ada dua yang akan disalib hari itu ya. Ada dua Yesus yang akan disalib ya. Satu Yesus Barabas, satu Yesus Kristus. Harus pilih. Kita mau kasih pilihan nih si Pilatus. Yesus Kristus atau Yesus. Lihat ayat 17-nya. Kasih 17-nya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, menarik ya. Dan orang-orang Yahudi ini teriak, bebaskan Barabas untuk kami. Itulah Azazel, dibebaskan. Yesus yang kemudian disalibkan. Satu harus dibebaskan, ya. Dia ada pemberontak, pembunuh, katanya. Bebaskan. Kenapa Israel minta dibebaskan? Ya karena bagi Israel Yesus Barabas adalah pahlawan mereka. Jelas, karena kan melawan Roma kan. Sedangkan Yesus menghujat karena menganggap dirinya adalah Elohim. Padahal Yesus kasih makan mereka, melihat mujizat. Mereka lihat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan segala macam dengan segala perbuatan baiknya. Dan yang satu melakukan penyelamatan dengan cara membunuh, yang satu melakukan penyelamatan dengan cara menyembuhkan dan menghidupkan. Ironik kan? Sama-sama menyelamatkan. Si Yesus Barabas berusaha menyelamatkan orang Israel dengan pemberontakannya melawan Roma. Yesus Kristus melakukan perlawanan dengan cinta kasih, menyembuhkan yang sakit, mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan, yang mati pun dihidupkan. Ya, kasih makan orang, bahkan kasih makan orang-orang juga. Tapi itulah Azazel, harus ada yang dilepaskan. Supaya udah jangan lagi ada yang blaming, saling menyalahkan kenapa Yesus disalib. Makanya nanti ketika Yesus disalib, Yesus berkata, ampunilah mereka. Ada nggak blaming Yesus? Mereka ini kurang ajar, gue kampret nih, gue gara-gara ini gue disalib nih. Kalian yang bikin dosa, kalian bikin enak, gue yang susah. Nggak ada blaming. Tuhan Yesus bilang ampunilah mereka. Lepaskan pengampunan. Dan benar, orang-orang Yesus melepaskan orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, akhirnya mereka juga bertobat ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus dan para rasul, dan Petrus khotbah, 3.000 orang itu dibaptis. Dibaptis. Karena ada pengampunan, kuasa pengampunan. Orang terima Roh Kudus adalah untuk melepaskan pengampunan. Ya masalahnya, ya banyak dari kita ngaku-ngakunya berbahasa orangnya kencang, kita nggak mau lepaskan pengampunan. Kita masih mau blaming each other. Kita mau saling menyalahkan satu sama lain. Ya, karena Anda nggak punya Azazel yang buat kambing hitam kan? Anda cari kambing hitam. Itulah orang-orang yang belum berdamai, belum mengalami Yom Kippur, pemurnian Yom Kippur, ya, hari penyucian, pentahiran. Kenapa? Karena dia menjadikan sesamanya sebagai Azazel, dituduh, carikan kambing hitam, pokoknya jangan saya yang salah, tuduh-tuduhan, pokoknya nggak boleh aku salah, orang lu yang salah. Suami istri yang belum mengalami Yom Kippur, makanya dalam Yom Kippur itu artinya sebenarnya tidak ada lagi we will no blame each other in our house. Sebenarnya begitu, kita tidak akan saling menyalahkan di rumah kita. Bagus ya, cerita yang menarik sekali. Jadi di rumah Anda ajari anak-anak Anda, ya keluarga Anda, untuk jangan saling menyalahkan, mencari kambing hitam. Weh, kita sering ya, saya juga begitu sama. Saya mah jujur ya, kita sering begitu. Gara-gara kamu nih bikin sial. Karena terus terang karena kita belum berdamai. Sampai terus kita minta pendamaian dan kita, kalau saya habis ngomong begitu ya, saya doa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong, Tuhan bikin pendamaian. Terus saya minta pendamaian dari Tuhan. Sampai hati itu damai. Maka nggak ada kita salahkan orang lain bikin sial. Ya,
Ayo setiap kali kita mengalami seperti itu, Anda datang sama Tuhan, Tuhan minta pendamaian. Yom Kippur, Yom itu kan, hari pendamaian. Kita minta didamaikan. Kan ada kambing satunya yang disembelih, yaitu Yesus Kristus, yang mendamaikan kita, sehingga kita nggak perlu cari Azazel, kita nggak perlu cari kambing hitam lagi. Ya, kita nggak perlu cari scapegoat untuk melampiaskan sialnya kita, jangan, nggak usah. Semua yang kita alami, kesialan-kesialan kita, bukan salah orang lain, tapi kita sendiri yang bikin salah. Jangan berkata bikin salah deh, bahkan mungkin bukan salah kita juga. Tetapi semua aksi ada konsekuensi, dan mungkin melalui kesialan itu dalam tanda kutip ya, sebenarnya itu adalah keberuntunganmu. Ya, berapa kali istri saya itu ya melalui kebodohan dalam tanda kutipnya istri saya, itu justru menyelamatkan saya dari kebodohan yang lebih gede lagi loh. Misalnya orang mau nipu kita, saya suruh transfer, nggak transfer. Nggak taunya kan dia lupa, karena orangnya suka nunda kerjaan kan, karena lagi masak lah, inilah, itulah, tanggung. Akhirnya kita selamat, nggak ditipu. Padahal harusnya ketipu. Coba bayangin, saya belajar berkali-kali ya, gara-gara kebodohan, kekonyolan yang saya marah. Akhirnya saya melihat, aduh, untung dia, banyak sekali yang nggak terhitung ya. Memang salah. Itu jangan bilang saya nggak salah, salah. Saya marah, ya. Aduh, kok diulang lagi sih, ya. Tetapi ternyata kesalahan-kesalahan itu Tuhan izinkan loh untuk menyelamatkan kita dari masalah besar. Saya ngamatin terus tiap hari ya, sampai hari ini saya ngamatin terus. Hari saya sadar, semua itu benar-benar kita harus, anak saya yang paling sering rewel ya, ayo si miracle itu ya. Kan kita harus percaya Tuhan. Pasti kalau Tuhan gak izinkan ada sesuatu yang baik. Kadang-kadang dia dalam hati, asem lu ngajarin gua, lu Nabi ke-26 diajarin anaknya. Tapi beneran ya, seringkali anak kita itu nyeplos dulu, wisely yang suka nyeplos gitu. Katakan namanya kan wisely kan, bijaksana. Kadang-kadang dia keluar sok, bijaksananya keluar juga tuh. Itu tidak bijaksana papa. Bayangin anak umur 8 tahun ngajarin saya. Oh papa itu tidak bijaksana itu papa. Maksudnya apa bijaksana? Iya itu tidak bijaksana. Apanya yang tidak bijaksana? Saya tanya kejar kan. Ya pokoknya tidak bijaksana. Dia nggak ngerti yang dia ngomong. Pokoknya nggak bijaksana. Tapi dalam hati saya benar juga yang dia ngomong. Walaupun dia tidak tahu yang dia ngomong. Tapi dia nyeplos begitu aja. Saya pikir dari Tuhan kali ya yang dia ngomong itu. Itu tidak bijaksana papa. Apanya tidak bijaksana? Tidak bijaksana. Ya tidak bijaksana pokoknya. Ya dia ngerti. Entah dari mana dia ngomong begitu. Mungkin disuruh Tuhan. Ya kan, yang nyeplos aja begitu kan. Tapi saya pikir benar juga yang dia ngomong, nggak bijaksana. Ya udah saya diem. Ya, anak saya miracle sekarang ya kan, biasa kan akil balik kan, ngoceh-ngoceh, harus bergantung sama Tuhan. Kalau udah nih papa diem saja, kalau bukan dari Tuhan, pasti nanti ada halangannya. Kalau dari Tuhan kan pasti lancar. Dalam hati, ini anak kecil ngajarin Nabi ke-26. Tapi yang dia ngomong benar. Ya udah kita nurut berdua, ya udah diem aja. Saya pandang-pandangan sama istri saya, asem nih. Ya udahlah diem aja deh, mungkin dia benar kan? Dan memang dia benar. Nah, itu seringkali kita cari kambing hitam. Padahal ketika Anda mengalami halangan-halangan, mungkin memang itu dari Tuhan loh. Ya, Anda disini dihalang. No blame in our house. Jangan menyalahkan siapapun di rumah kita. Bikin peraturan gitu ya. Jangan salahkan orang lain. Juga jangan salahkan dirimu sendiri. Pokoknya setiap kali ada hal terjadi, kalau Anda hidup takut akan Tuhan, itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah kita, bukan salah pembantu si Minah, apalagi salahnya si Dogi. Waduh, kalau saya lagi kumat ya, saya jahat ya, anjingnya saya tendangin. Jahat dulu anjing. Anjing nggak tahu apa saya tendangin, kurang ajar dasar asu kunyuk ya, asu kunyuk. Kalau asu dibilang kunyuk marah ya, nggak boleh asu dibilang kunyuk. Asu ya asu. Nggak boleh marah mau saya tendangin. Asu rakatokan. Ajar. Itu bahasa dewa ya, asu rakatokan. Pak Iman nggak ngerti. Ini jangan blaming each other. Ya, kasihan ya. Dan itu membuat kita nggak maju. Ketika Anda sedang memblaming orang, Anda nggak maju. Karena hari itu Anda terikat.
Anda berhenti di situ, ya. Saya cerita lagi nih. Saya cerita ini anak Cina, ya, anak-anak yang kita baptis itu, anak-anak dari Tiongkok itu kan. Dia kalau sudah jatuh dia udah jatuh aja begitu. Terus dia melongo gitu, jatuh. Naik sepeda jatuh, dia jatuh, nungguin kita datang, nungguin kita nolongin dia. Terus nanti dia nyalain, dia tunjuk tunjuk apa, pokoknya ada yang salah aja pokoknya. Pokoknya dia nggak salah, yang salah itu apa, entah batu, entah rumput. Nanti kalau dia kehabisan bahan yang ditunjuk, dia bisa tunjuk meja, dia bisa tunjuk belalang, dia tunjuk apa, pokoknya ada yang salah. Karena ya, saya juga bingung sama anak ini. Saya ngamatin, ini anak kenapa ya? Setiap kali dia jatuh, dia akan tunjuk sesuatu untuk blaming. Nah, tetapi mungkin Anda ngajarin anak Anda seperti itu dari kecil, blaming. Kalau anak jatuh, aduh nangis kan anaknya, aduh mana, oh pari, gitu. Itu salah ya. Jangan ajari anak saya nggak. Untung saya entah kenapa dari kecil nggak pernah ngajarin anak saya untuk mana yang salah, mana yang salah. Oh ini. Mami saya begitu ya. Mana yang salah ini? Kita bilang, jangan nih, jangan. Nanti kebiasaan menyalahkan orang lain. Kalau dia jatuh, bangun. Nggak usah mikir siapa salah. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan itu memang luar biasa dalam hidup saya itu ya. Saya dari dulu kalau jatuh, ya langsung bangun. Nggak mikir siapa salah. Makanya saya kalau jatuh tuh bangunnya cepet. Karena udah nggak mikir siapa yang salah, pokoknya saya bangun dulu. Ya, gitu ya. Kalau jatuh, langsung bangun. Jangan pikir siapa salah. Dulu saya nggak ngerti. Pokoknya saya jatuh, saya bangun. Saya jatuh, saya bangun. Nah, hari ini, bagaimanapun kondisi Anda hari ini, stop. Karena ketika Anda blaming, Anda nyakiti orang. Waktu Anda nyakiti orang, saat itu hidupmu terhenti. Akhirnya Anda bukan ngurusin bagaimana keluar dari masalah, akhirnya tambah masalah baru. Ya, itulah Azazel. Di hari Yom Kippur, Azazel itu nanti Anda akan mengucapkan sebuah sebuah kalimat, mipnei kata enu. Ya, kita tidak mau lagi menyalahkan orang lain. Bahkan Anda nggak usah menyalahkan diri sendiri juga. Pokoknya semua itu Roma 8 ayat 28. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya deh, semua yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.